Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, atas pertolongannya, atas kebaikan-kebaikannya yang tanpa pertolongan dan tanpa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tidak akan bisa untuk melakukan kebaikan. Dan pada pagi hari ini kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan bersama-sama memanfaatkan beberapa menit ke depan untuk kita bersama-sama menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu subhanahu wa taala an yarzuqana al-ikhlas wa an yarzuqana ilman nafi'a. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita untuk bisa ikhlas, dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tentang salat ya telah kita baca dari kitab Bulughul Maram, dan terakhir sudah kita sampaikan tentang masalah jenazah atau salat jenazah dan yang berkaitan dengannya, dan kitab salat
dalam Bulughul Maram ditutup dengan masalah jenazah. Dan begitulah para ulama dalam sebagian kitab mereka, dalam susunan buku fikih itu menjadikan bab jenazah itu masuk dalam bab sholat. Nah, karena di dalam jenazah itu ada kewajiban sholat, dan itu salah satu kewajiban yang sangat besar terhadap jenazah, sehingga dimasukkan ke dalam bab sholat dan biasanya di akhir dari bab sholat. Maka sekarang kita berpindah pada bab berikutnya atau kitab berikutnya setelah kitab sholat adalah kitabuz zakah. Jadi dalam susunan kitab-kitab para ulama atau dalam susunan pembahasan kitab para ulama tentang masalah fikih itu kebanyakannya dimulai dengan kitab Thaharah. Dimulai dengan kitab Thaharah. Kemudian setelah itu kitab salat. Setelah itu kitab zakat. Setelah itu kitab siam tentang puasa. Setelah itu kitab haji ya, dan seterusnya. Setelah selesai dari kitab kitab-kitab tentang ibadah, nanti dilanjutkan dengan pembahasan kitab-kitab tentang muamalah. Biasanya dimulai dengan jual beli, kemudian setelah itu kitab nikah dan seterusnya. Ya, dan kita masih dalam masalah yang terkait dengan ibadah. Dan para ulama menyusun buku-buku fikih itu ada pembahasan ibadah, ada pembahasan muamalah. Dan kita di sini masih dalam pembahasan ibadah, yaitu pada kitabuz zakah. Dan az-zakah disebut dengan zakat secara bahasa dari kalimat an-nama waz-ziyadah. Nama itu tumbuh, ziyadah bertambah. Itu asal makna zakat. Ya, zakat itu maknanya secara bahasa Arab asalnya tumbuh dan tambah, yang kemudian diistilahkan untuk satu amalan syariat. Diistilahkan untuk suatu amalan syariat yang sangat besar, yaitu apa? At-ta'abbud lillah, beribadah karena Allah, bi ikhraji juz'in muqaddarin, ya, dengan mengeluarkan sebagian ya, dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari min amwalin makhsusah, dari harta-harta yang khusus, li ashkhas makhsusah, untuk orang-orang yang khusus pula, biniyatin, dengan niat. Ini diantara definisi, yaitu beribadah karena Allah. Jadi zakat itu ya harus lillah, jangan ingin dipuji oleh orang, bukan karena ingin dianggap sebagai orang yang mulia, ingin dikatakan sebagai orang yang yang mulia di mata manusia. Ya, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya tentunya ya, sebagaimana yang dia niatkan, ya, sebagaimana yang dia niatkan. Sehingga hendaknya orang yang mengeluarkan zakat ini ya, menjalankannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan bagian tertentu ya, dari yang diwajibkan, ya, mengeluarkan sebagian dari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari harta-harta yang khusus, karena tidak semua harta dizakati, ya, telah ada ketentuan-ketentuannya. Dan juga untuk orang-orang yang khusus, yang menerima pun sudah ditentukan siapa yang berhak menerima, sehingga tidak boleh sembarangan ya, dalam memberikan zakat ini kepada orang-orang, kecuali pada yang berhak untuk menerimanya, dan itu pun dengan niat. Jadi ada ikhlas, ada niat ya. Jadi butuh dua niat. Orang zakat itu butuh dua niat. Niat yang pertama ini niat ikhlas, niat ibadah yang karena Allah. Yang kedua niat bahwa yang dia keluarkan itu untuk zakat. Karena kadang ada orang yang mengeluarkan untuk sedekah ya.
Misalnya ada orang mengeluarkan kok untuk wakaf misalnya. Setelah dikeluarkan untuk wakaf, kemudian dia berubah pikiran, wah yang kemarin untuk zakat aja lah. Ini tidak bisa. Kan sudah kemarin sudah niatnya apa? Wakaf, ya sudah itu wakaf. Yang kemarin niatnya sedekah, ya itu sedekah. Berarti dia belum zakat. Tinggal keluarkan untuk apa? Zakat. Ini apa namanya? Definisi daripada zakat. Kalau di dalam kitab yang di depan saya, ini namanya kitab Tawdihul Ahkam, mendefinisikan zakat itu adalah hakun wajibun fi malin khasin li taifatin makhsusatin fi waqtin makhsusin. Zakat itu adalah kewajiban terhadap harta yang khusus untuk sekelompok orang yang khusus pada waktu yang khusus. Jadi ada waktunya, ada kapan dikeluarkannya gitu. Ya. Dan secara bahasa itu dikatakan an-nama waz-ziyadah, tumbuh dan tambah gitu. Dan memang ada kaitannya karena insyaallah orang yang mengeluarkan hartanya karena menjalankan perintah Allah itu tidak akan mengurangi hartanya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, kalaupun secara kasat mata itu nominalnya berkurang ya. Tadinya 100.000 disodakohkan 10.000, kira-kira tambah apa kurang itu? Nominalnya kayaknya kurang, tapi Allah mengatakan tidak, bertambah, karena di sana ada sesuatu yang sifatnya bukan kasat mata, tapi sifatnya barokah. Ya. Sifatnya itu adalah barokah, sehingga nilainya 90.000 yang kasat mata, ya, jumlahnya itu 90.000, tetapi bisa jadi kemanfaatannya lebih dari 90.000. Atau memang Allah akan mengganti, ya. Allah akan mengganti setelah dia mengeluarkan hartanya, Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak. Dan ini juga dirasakan oleh orang-orang yang Allah berikan taufik kepada mereka untuk mengeluarkan hartanya yang diwajibkan oleh Allah. Karena ini kewajiban, ya, zakat itu. Bahkan sebagian orang ada yang mengeluarkan hartanya bukan hanya yang zakat yang wajib, tapi juga yang sunnah, yaitu sedekah. Itu sebagian, saya pernah mendengar ada orang yang setiap dia mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, paling lama itu 4 hari lah. Paling lama 4 hari itu sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada yang menceritakan kisah dirinya begitu, seperti itu. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ya, yang jelas ini adalah bagian dari ajaran agama kita. Dan ini sesuatu yang mudah, karena semua itu mudah, ya. Dalam agama kita tidak ada yang sulit. Zakat itu juga tidak banyak, ya. Kalau zakat harta itu kan cuma 2,5%. Kalau zakat mal, ya, zakat uang atau zakat perak, emas, itu cuma 2,5%. Itu bagi yang telah mencapai nisab, dan itu dikeluarkan setelah 1 haul. Itu dikeluarkannya cuma 2,5%. Banyak atau sedikit itu? Nah, sedikit tuh, 2,5%. Kita kalau suruh jualan untungnya 2,5%, kayaknya nggak ada yang mau. Ya, maunya ya 50% lah, 60%. Nah, ini Allah cuma minta 2,5%. Yang itu akan menambah barokah dari harta
harta kita ya, dan itu akan menjadi sebab pahala yang besar, menjadi sebab kebaikan di dunia dan di akhirat ya, maka itu sesuatu yang ringan insyaallah ya, karena memang agama ini agama yang dibangun di atas kemudahan ya, tidak ada kesulitan dalam agama ini. Dan itu sesuatu yang sedikit namun sesuatu yang sangat besar bagi yang menerimanya. Bagi yang menerimanya itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Ya. Bagi orang yang mengeluarkannya, insya Allah itu sesuatu yang sedikit. Ya. Karena itu untuk harta yang khusus dan dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Ini yang wajib ya. Kalau yang sunnah ya, apalagi yang sunnah tidak pakai ketentuan. Yang sunnah itu sedekah ya semampunya saja, dan sebisa mungkin kita mengeluarkannya sesuai kemampuan kita. Jangan kita memaksakan diri, wong tidak mampu banyak, memaksakan diri seperti yang mampu ya, karena dia lihat temannya mengeluarkannya banyak, atau dia nanya kamu berapa mengeluarkannya sedekahnya segini, wah saya harus sama ini, harus sama. Akhirnya setelah itu dia menyesal karena harus hutang dulu. Akhirnya dia mikirkan hutang karena memaksakan diri harus sama dengan yang lain. Seorang sesuai dengan kemampuannya dan sebisa mungkin terus menerus. Sebisa mungkin terus menerus. Ini yang sifatnya sedekah ya. Kalau yang sifatnya zakat ya itu harus sudah wajib. Tapi yang sifatnya sedekah itu semampunya kita, sesuai kemampuan kita dan tidak wajib ya, tidak mengapa. Tapi kalau kita bisa melakukan ya, maka itu tentu lebih baik. Makanya kita tidak menyepelekannya dan kita berusaha melakukannya meskipun sedikit ya. Sedikit tapi terus menerus, maka tentunya lebih baik dari yang banyak terus berhenti ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus menerus meskipun yang terus menerus itu sedikit, karena dengan terus menerus itulah seorang akan istiqomah, dan saat malaikat datang dia sedang dalam keadaan baik meskipun sedikit. Ini kalau yang banyak atau besar terus berhenti, malaikat maut datang saat berhenti misalnya, maka tentunya ini kerugian. Apa saja, ini bukan hanya dalam sedekah ya, dalam sholat, dalam puasa, dalam baca Quran misalnya, yang sunnah ya, sholat yang sunnah, puasa yang sunnah ya. Maka sedikit tapi terus menerus ya, itu adalah sesuatu yang lebih baik ya. Atau seseorang juga melihat pada kemampuannya bukan kemampuan yang mampu puasa, tapi mampu bangun malam sholat misalnya, ya sudah pakai yang sholatnya ya, sholat malamnya ya. Dia mampunya adalah mampu yang cuma 3 rakaat, ya sudah 3 rakaat, atau bahkan cuma 1 rakaat, ya sudahlah 1 rakaat, tapi terus menerus, daripada yang 11 rakaat terus habis itu berhenti sebulan, semat nanti lakukan lagi gitu. Atau yang baca Qur'annya misalnya, dia mampu baca Quran, lebih mudah untuk membaca Quran ya, maka dia lakukan membaca Qur'annya dengan rutin pada waktu-waktu yang telah dia telah dia jadwalkan sebagai waktu untuk membacanya. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah sedekah atau ibadah zakat ini, kalau tadi lafadznya sedekah ya, itu tidak akan mengurangi harta. Kalau sedekah saja tidak mengurangi harta, apalagi zakat. Dikatakan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah, summiyat bidzalika li'annaha tusmir, atau li'annaha ya
tusammirul mal wa tunammihi, li'annaha tusammirul mala wa tunammihi. Zakat dikatakan zakat karena dia membuahkan membuahkan harta. Membuahkan harta-hartanya jadi berbuah gitu, dengan zakat yang dia keluarkan. Kemudian zakat juga di sini saya tidak tahu disebutkan atau tidak, tapi dari keterangan yang pernah kita dapatkan dari para masyayikh kita juga memiliki makna toharoh. Memiliki makna toharoh. Toharoh itu apa? Suci. Apa kaitannya? Karena akan mensucikan hati. Akan mensucikan hati orang yang apa? Mengeluarkannya dari kotoran, di antaranya kotoran bakhil, kotoran tidak peduli dengan orang lain, maka dibersihkan dengan zakat ini. Akan membersihkan hati seseorang dengan mengeluarkannya. Ya. Dan di sini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram ini adalah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan ila al-Yaman fadzakara al-hadis wa fihi innallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqaraihim. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, tapi lafadznya ini lafadznya Imam Bukhari. Jadi lafadz Bukhari Muslim kadang tidak sama. Lafadznya Bukhari dengan lafadznya Muslim tidak sama, tapi maknanya sama. Sahabat yang meriwayatkan juga sama. Itu sama-sama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jika ada kesamaan dari makna meskipun lafadznya beda, dan ada kesamaan dari yang mengeluarkan hadis ini, yang meriwayatkan, yaitu sahabat yang sama, maka apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim disebut dengan muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Nah, kalau sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, itu jangan ditanya lagi sahih apa tidak. Jangan lagi ditanya sahih apa tidak, karena yang salah yang bertanya. Karena sudah apa? Sudah mencapai tingkat yang sudah tidak ditanyakan lagi gitu. Sudah pasti sahih. Yang paling sahih setelah Al-Quran adalah apa? Bukhari, hadis Bukhari Muslim yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, itu sudah pasti sahih. Nah, ini termasuk hadis yang disepakati dan yang dimaknai, yang dimaksud dengan disepakati itu maknanya sama, hadisnya itu maknanya sama dan sahabatnya juga sama, meskipun lafadznya beda. Nah, yang kita baca ini disepakati, tapi lafadznya ini lafadznya Bukhari, bukan lafadznya Imam Muslim, berarti di sini lafadznya beda. Di mana Nabi SAW di dalam hadis ini mengutus sahabat Mu'adz ilal Yaman, mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman. Ini seorang sahabat diutus oleh Nabi untuk apa? Untuk menyampaikan agama Islam, untuk menyampaikan, untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Saat itu sahabat Mu'adz diutus ke Yaman, diutus ke negeri Yaman, dan negeri Yaman itu waktu itu adalah negerinya Ahlul Kitab, negerinya Ahlul Kitab. Dan ini sebagian para ulama mengatakan ini pada tahun yang ke-10, pada tahun yang ke-10
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'ad ke Yaman. Berarti sahabat Mu'ad itu termasuk dai, ya, dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti beliau adalah orang yang berilmu. Berarti beliau adalah ulama. Karena tidak mungkin Nabi mengutus kecuali orang yang berilmu. Dan kemudian Nabi dan ibunya dikatakan di sini fadzakaral hadis, dan kemudian disebutkan hadisnya. Jadi di sini hadisnya itu hanya disebutkan yang menjadi fokus pembahasan kita. Kelengkapan hadisnya tidak disebutkan. Kelengkapan hadisnya itu Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Ini orang-orang yang sudah turun kepada mereka kitab. Berarti bukan orang-orang yang jahil, bukan. Sudah turun kitab, sudah turun kepada mereka penjelasan dari Allah melalui kitab yang diturunkan kepada mereka, kepada nabi mereka. Ahlul kitab itu meliputi Yahudi dan Nasoro, yang turun kepada yang mereka itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Turun kepada Nabi Musa Taurat dan turun kepada Nabi Isa kitab Injil. Nah, maka yang didatangi ini bukan orang-orang yang tidak tahu, bukan orang-orang yang tidak ngerti wahyu atau tidak ngerti syariat, tidak ngerti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengingatkan ini kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk mengetahui siapa yang akan dihadapi dari orang yang mau diajak kepada Islam oleh beliau. Maka Nabi mengatakan, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi orang dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka yang pertama kamu ajak, yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka wahai Mu'adz adalah syahadah la ilaha illallah. Ajak mereka kepada dua kalimat syahadat. Ajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mengikuti engkau dalam ajakan tersebut, yaitu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini pernyataan yang mengharuskan orang yang mengucapkannya itu untuk menjalankan konsekuensinya. Ini bukan ucapan yang sekedar ucapan, bukan. Ini ada konsekuensinya. Kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah. Karena itu ada menyatakan, bersaksi. Dan orang yang bersaksi itu harus ngerti apa yang dipersaksikan. Kalau jadi saksi nggak ngerti, kira-kira diterima apa tidak? Ya nggak diterima. Bersaksi jadi saksi kok nggak ngerti, itu nggak diterima. Ada dalam urusan dunia saja, kalau dikatakan kamu saksi, ya apa yang kamu ketahui nggak tahu apa-apa, ya nggak bisa. Apalagi ini kalimat yang sangat besar. Kalimat yang dengan kalimat inilah Allah mengutus para rasul. Walaqad ukhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, atau bagaimana ayatnya? Walaqad arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari para rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami wahyukan kepada setiap rasul bahwasanya tidak ada ilah
yang diibadahi dengan benar kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Jadi seluruh rasul itu mengajak pada la ilaha illallah. Jadi ini kalimat yang sangat besar, kalimat yang menjadi tujuan diutusnya para rasul. Ini bukan ucapan yang sekedar ucapan. Maka orang yang sudah mengucapkan ini dia harus paham bahwa konsekuensi dari pernyataannya itu adalah dia harus meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah. Bahwa yang diibadahi dengan benar itu hanya Allah saja. Dan konsekuensi dia mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti apa? Berarti dia sudah menyatakan bahwa saya akan membenarkan berita Rasulullah. Saya akan mentaati Rasulullah SAW. Saya akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak akan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini maksud dari pernyataan itu. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman untuk mengajak pada kalimat ini, Dan kalau mereka sudah mentaati kalimat ini, wahai Mu'adz, fa'limhum annallaha aftarada alaihim khamsa salawat, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Berarti ini kewajiban paling besar yang pertama setelah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Kewajiban yang paling besar adalah salat. Makanya salat ini sebagai ukuran keislaman seseorang. Setelah jadi muslim, itu Islamnya kayak apa? Islamnya seberapa tingginya? Maka silahkan dilihat bagaimana dia menjalankan sholatnya, bagaimana dia dalam menjalankan ibadah yang paling besar ini. Maka disitulah dia akan melihat itulah Islamnya dia. Ini tiangnya agama. Maka hendaknya kita betul-betul memperhatikan kewajiban yang paling besar ini, sampai kita pada tingkatan sampai pada tingkatan bahwa apa yang Allah perintahkan dari sholat ini sebetulnya bukan beban. Jadi sholat ini bukan beban, itu harusnya begitu. Bahkan seluruh ibadah yang Allah syariatkan itu sebetulnya bukan beban, tapi kebaikan yang kita butuhkan. Kalau sudah sampai tingkatan kebaikan yang kita butuhkan, maka kita akan menunggu, kita akan siap menjalankannya dengan ringan, karena kita yang butuh. Dan ibadah itu sebetulnya kita yang butuh untuk kita merasakan kebahagiaan dengan ibadah tersebut. Ini yang kadang nggak sampai ke sana, yang sampai seakan-akan hanya beban saja. Jadi kok berat amat ini, mau bangun berat amat ini, mau menjalankannya kadang datang rasa malas. Padahal seharusnya tidak seperti itu, karena apa yang Allah perintahkan itu sebetulnya bukan karena Allah yang butuh, tapi kita yang butuh untuk kebaikan kita. Orang yang sudah sampai pada tingkatan dia adalah orang yang membutuhkan beribadah kepada Allah, dan ibadah-ibadah itu bukanlah beban, tapi justru kebaikan, kebahagiaan yang dia butuhkan, maka dia pun akan menjalankannya dengan enak, menjalankannya dengan merasa bahagia ketika melakukannya. Nah, ini kewajiban yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat adalah salat. Kemudian barulah yang disebutkan dalam hadis ini, fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka sudah mentaati kalian dalam perkara salat, maka fa'limhum, ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, innallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka
sedekah. Mewajibkan sedekah. Berarti sedekah hukumnya apa? Ya, kalau yang di sini sedekah hukumnya wajib. Lah biasanya kok sedekah sunnah? Berarti sedekah ada dua. Sedekah ada dua. Ada sedekah yang sunnah, ada sedekah yang wajib. Nah, sedekah yang wajib ini kemudian disebut dengan zakat. Disebut dengan zakat. Dan istilah zakat itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atu az-zakah. Berulang-ulang, banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya, yang memerintahkan kita untuk apa? Mengeluarkan zakat atau perintah untuk menunaikan zakat. Yang kebanyakannya itu beriringan dengan perintah sholat, sehingga dikatakan zakat itu qorinatus sholah, pengiringnya sholat, pendamping sholat. Tidak disebutkan sholat kecuali di situ seringnya disebutkan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dan begitu sering ayat-ayatnya ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita baca, dalam sholat kita wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqi'in. Tunaikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang ruku. Nah, berarti ada kewajiban tiga ini: sholat, zakat, dan sholat berjamaah. Ini bagi laki-laki ya sholat 5 waktu ia berjamaah, itu baru dikatakan laki-laki. Ingin tahu siapa yang laki-laki dan yang siapa yang bukan? Yang laki-laki itu yang berjamaah. Ya, maka seorang yang laki-laki yang mengaku laki-laki, tunjukkan kelaki-lakiannya dengan berjamaah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nur, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat ya, dan taatilah Rasul agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam surat Al-Bayyinah yang sudah kita hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimu as-shalah wa yu'tu az-zakah. Nah, ya, dan banyak lagi. Ya, jadi disebut zakat. Tapi dalam hadis ini disebut apa? Sedekah. Apakah bertentangan? Tidak. Berarti di sini sedekah yang wajib. Di sini sedekah yang wajib. Karena memang kalimatnya Allah telah mewajibkan sedekah. Nah, ini yang disebut dalam ayat tadi adalah zakat. Fi amwalihim, pada harta mereka, pada hartanya ahlul kitab yang telah menyatakan 2 kalimat syahadat, yang telah menunaikan sholat, sampaikan kepada mereka ada kewajiban lagi. Apa itu? Zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya, yang diambil dari orang-orang kaya. Faturaddu fi fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, dari kalangan mereka juga, dari kalangan mereka, diambil dari kalangan mereka, diberikan kepada kalangan mereka. Ini pesannya Nabi kepada sahabat Mu'adz. Ambillah zakat dari mereka yang sudah masuk Islam, berikan, ambil dari orang kaya, berikan kepada yang fakir, dari kalangan mereka. Berarti zakat itu untuk kaum muslimin ya. Zakat itu adalah untuk kaum muslimin. Kecuali nanti akan ada juga orang-orang yang apa? Mu'allafah qulubuhum, itu ada yang boleh diberikan kepada orang kafir. Tapi pada asalnya kepada kaum muslimin. Kecuali orang yang ingin dilembutkan hatinya dari orang-orang kafir, yang kalau kita berikan zakat kepada mereka, dia akan masuk Islam, kemudian akan membawa apa? Jamaahnya, karena dia pimpinan qabilah misalnya, maka berikan kepada dia, tidak apa-apa meskipun dia
bukan muslim, tapi diharapkan nanti akan menjadi lembut hatinya dan masuk Islam. Cuma pembahasan kita belum sampai ke masalah itu ya. Kita masih dalam pembahasan tentang kedudukan zakat saja pada pagi hari ini. Ya, supaya kita ngerti bahwa ini adalah bagian yang penting dalam agama kita. Ya, bagian yang penting dalam agama kita. Tapi mungkin ada jamaah yang mengatakan, tapi kami ini orang-orang miskin, Ustaz. Kenapa belajar zakat? Ya supaya ngerti keindahan Islam, itulah. Paling tidak ngerti sempurnanya Islam, indahnya Islam. Karena zakat, apalagi zakat ternak, zakat kambing, sapi, ya mungkin tidak ada yang terkena kewajiban zakat itu pada sekarang ini. Karena zakat kambing ternak itu diantaranya dikatakan diwajibkan zakat itu kalau kambingnya dilepas, kebanyakannya itu dilepas. Kebanyakan kita sekarang kambingnya di kandang, yang nyari makan yang punya kambing tadi, ya jadinya nggak wajib. Kalau dari sisi zakat kambingnya nggak wajib, tapi ada juga orang yang melihara kambing bukan untuk diternak, tapi untuk dijual. Nah, berarti zakatnya bukan zakat kambing, tapi zakatnya zakat penjualan. Ini nanti akan kita pelajari, meskipun kita nggak wajib zakat gitu ya, tapi paling tidak kita ngerti agama kita agama yang sangat indah, agama kita agama yang sempurna, aturannya sangat jelas, sudah lengkap gitu. Sehingga ini menjadi ya sesuatu yang akan bermanfaat insyaallah ketika kita mengetahuinya. Dari sini kita ingin, pada kesempatan ini kita hanya ingin membahas bagaimana dalam hadis ini ternyata di antara yang pertama kali diperintahkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang merupakan dai-nya Nabi ya, SAW, untuk mengajak mengeluarkan zakat. Ajaklah mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Nah, maka di sini jangan yang kaya itu ikut ngambil. Sekarang inilah saatnya yang miskin yang merasakan. Jangan sudah saatnya yang miskin merasakan, yang kaya masih dapat juga ya, nanti ya. Nah, ya, misalnya zakat yang kita biasa lakukan setelah di akhir Ramadan, itu ada zakat namanya zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah ini memang ini bukan zakat harta ya, itu zakat jiwa. Jadi orang miskin pun tetap zakat kalau punya kelebihan. Ini kalau zakat fitrah itu bukan zakat harta, itu zakat. Kalau yang ini zakat harta, diambil dari orang kaya. Tapi kalau zakat fitrah itu zakat jiwa. Sehingga ada jiwa yang baru lahir ya, itu pun dizakati kalau lahirnya sebelum Idul Fitri ya. Lahirnya itu sebelum tenggelamnya matahari ya, maka dia itu dizakati. Tapi kalau lahirnya setelah tenggelamnya matahari, berarti saat tenggelam matahari dia masih dalam kandungan, itu nggak wajib, tidak wajib dizakati, tapi disunahkan. Atau ada orang meninggal dunia ya, sebelum tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, tanggal 28 Ramadan atau 27 Ramadan meninggal, dizakati apa tidak? Tidak, karena dia tidak menjumpai akhir Ramadan. Jadi itu zakatnya zakat jiwa, bukan zakatnya zakat harta. Maka di situ orang miskin pun berzakat. Orang miskin pun mengeluarkan zakat kalau punya kelebihan. Tapi diberikannya kepada siapa? Bukan pada orang kaya. Bukan pada orang kaya, ya pada orang miskin yang lain.
Jadi mereka mengeluarkan ya, tapi untuk orang miskin yang lain. Yang kaya mengeluarkan untuk siapa? Ya untuk orang miskin. Ya. Bahkan para ulama mengatakan boleh satu keluarga memberikan pada satu orang miskin. Satu keluarga ini, serumah 20 orang. Atau di satu RT yang miskin cuma satu. Ya sudah, berikan kepada dia semuanya. Loh nanti jadi orang kaya, alhamdulillah. Wong kita pengennya orangnya kaya semua. Ya, sehingga tidak ada yang minta. Jadi nggak harus, sekarang kebanyakan kita yang penting rata akhirnya yang mengeluarkan dapat lagi gitu, padahal dia orang kaya. Maka di sini ya harus kita fahami di situ. Dan seterusnya. Ala kulli hal, maksudnya bahwa ini adalah salah satu kewajiban yang besar dalam agama kita. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Wahai Rasulullah SAW, sampaikan kepadaku ya, apa amalan yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan mengeluarkan aku dari api neraka, akan menjauhkan aku dari api neraka, akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maksudnya menjadi sebab, karena amalan ini kan bukan alat tukar ya. Amalan ini bukan alat tukar untuk mendapatkan surga, bukan untuk membeli surga, tapi menjadi sebab ya. Kalau surga dibeli pakai amalan kita ya nggak kebeli. Jangankan untuk membeli surga, amalan kita untuk membalas nikmat Allah di dunia saja nggak cukup, apalagi untuk apa? Membeli surga, nggak bisa. Oleh karena itu tadi kita sudah sampaikan bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan, kita harus meyakini itu sebetulnya adalah kebaikan Allah. Kalaulah bukan karena kebaikan Allah, kita tidak bisa berbuat baik. Sehingga kita jangan sampai kemudian terperangkap oleh perangkap setan ya, yang ingin membuat kita jadi orang yang ujub dengan amalannya, hebat dengan amalannya, terus merendahkan yang lainnya ya. Jangan sampai ini perangkap berbahaya. Ini perangkap yang sangat berbahaya untuk kita tidak sampai terperangkap. Yaitu bagaimana? Ya kita beribadah, tapi apa yang kita lakukan dari ibadah itu kita yakini semuanya karena pertolongan dari Allah, karena kebaikan Allah, bukan semata-mata baiknya saya. Oleh karena ini adalah kebaikan Allah, maka saya pun terus meminta kepada Allah untuk bisa melakukannya. Terus berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan untuk aku bisa melakukannya, ya Allah berikanlah aku kemudahan untuk bisa melakukannya, dan seterusnya. Nah, ketika Nabi SAW ditanya apa amalan yang menjadi sebab masuk ke surga dan menjadi sebab untuk saya dijauhkan dari api neraka, Nabi memuji pertanyaan tersebut. Engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan yang Masya Allah menunjukkan orang itu betul-betul mengetahui hakikat dari kehidupan, bahwa kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Dan di akhirat itu cuma ada dua tempat, di surga atau di neraka. Dan dia ingin di saat kehidupan yang sesungguhnya nanti dia berada dalam kebaikan dan selamat dari kejelekan. Karena manusia itu kan memiliki paling tidak 4 atau 5 ya, 5 masa kehidupan. Yang pertama masa tidak ada. Ini kalau mau disebut masa ya nggak apa-apa. Masa tidak ada, belum ada apa-apanya. Kemudian seluruh masa ada. Masa adanya manusia itu pertama ada di rahim ibu. Masa ada di rahim ibu. Kemudian masa hidup berikutnya di dunia. Nah, ini kita sekarang ini. Jadi kalau fasenya ini fase ketiga ini. Fase pertama nggak ada, fase kedua di perut ibu, fase ketiga di dunia. Masih akan ada lagi fase berikutnya di alam kubur. Di alam kubur. Dan fase berikutnya di akhirat. Jadi perjalanan kita panjang nih. Dunia paling singkat termasuknya. Dibanding dengan alam kubur,
ya dunia nggak ada apa-apanya. Yang sekarang di alam kubur sudah ada ribuan tahun masih ada di sana. Dan kita semuanya akan menyusul ke alam tersebut, dan nanti setelah itu di alam akhirat pun kehidupannya panjang lagi, akan ada padang mahsyar, akan ada berbagai peristiwa-peristiwa ya. Makanya ya sebetulnya kita harus jadikan masa fase ini fase untuk bersiap-siap, untuk mengumpulkan bekal, untuk berbekal, untuk beramal soleh, untuk selalu berniat kebaikan, dan ini waktu yang sebentar. Jadi Nabi memuji pertanyaan itu. Engkau telah bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan untuk masuk surga, amalannya akan menjadi sebab masuk surga dan dijauhkan dari neraka, ternyata amalan yang mudah, kata beliau. Tapi bagi orang yang diberi kemudahan, menjadi amalan itu amalan yang mudah bagi yang diberi apa? Kemudahan. Kemudian Nabi menyebutkan an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini dua kalimat syahadat. Wa an tuqimus shalah, engkau menunaikan salat. Wa an tu'tu az-zakah. Lihat di sini, di antara amalan yang paling besar yang akan menjadi sebab masuk ke surga dan dijauhkan dari api neraka adalah zakat. Jadi dari sini kita tahu bahwa kedudukan zakat ini kedudukan yang sangat tinggi dan dijadikan sebagai rukun Islam di dalam agama kita. Dan rukun itu sesuatu yang paling penting dalam apa saja. Rumah punya rukun, ya misalnya. Rumah itu punya rukun. Rukunnya rumah apa? Pondasi dan tiang-tiangnya. Maka itu bagian yang paling penting, rukun itu. Nah, rukunnya Islam berarti bagian yang paling penting dalam Islam. Ya. Dan seterusnya, ini waktunya kelihatannya sudah cukup siang. Udah waktu syuruk ya. Ya. Ya, di dalam hadis yang pertama ini di dalam hadis yang pertama kita mengetahui ya, bahwa zakat itu ada, atau sedekah itu ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Kemudian di sini yang diwajibkan adalah orang yang Islam. Karena sahabat Mu'adz mengatakan ambil dari mereka setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan setelah sholat perintahkan pada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat. Berarti zakat itu adalah syarat wajibnya bagi orang Islam. Syarat wajibnya zakat itu untuk orang Islam. Jadi tidak boleh zakat diambil dari orang kafir. Orang kafir tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau orang kafir tidak zakat, kira-kira dosa apa tidak? Orang kafir kaya raya nggak zakat, dosa apa tidak? Kalau orang Islamnya dosa, orang kafirnya nggak dosa, ya mendingan kafir gitu. Ya sama-sama dosa. Orang kafirnya juga dosa. Orang kafir itu dosa. Ketika tidak zakat itu nanti akan dihukum di akhirat. Akan dihukum di akhirat dengan akibat tidak zakat. Tapi kalau dia zakat tidak sah. Supaya sah apa? Masuk Islam. Supaya sah dia harus masuk Islam gitu. Ya. Jadi secara asal hukumnya itu ini kewajiban manusia semuanya. Tapi untuk sahnya harus Islam dulu, harus menjadi Muslim terlebih dahulu. Ini salah satu syaratnya, dan ini yang disebutkan dalam hadis ini. Tapi nanti akan datang di hadis yang lainnya punya syarat-syarat yang lainnya, yaitu syaratnya adalah
setelah mencapai nisab ya, dan syaratnya juga adalah setelah 1 haul, setelah 1 tahun dari pencapaian nisab tersebut. Ini untuk apa? Zakat harta. Karena ini yang kita baca hadis yang pertama tentang harta. Ambillah harta dari mereka. Ambillah harta dari mereka, berikanlah kepada fakir, miskin dari mereka pula, ya. Sehingga di sini yang diwajibkan adalah yang muslim, dan nanti akan datang setelah ini hadis yang agak panjang yang menjelaskan tentang apa saja yang dizakati ya, dan berapa, ketika memiliki berapa baru dikeluarkan zakatnya. Ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa tergambar ya, bagaimana pentingnya zakat ya, di dalam agama kita, dan kedudukannya yang sangat tinggi ya, mencapai kedudukan setelah sholat ya. Bahkan berarti di atasnya puasa, dan di atasnya haji, di atasnya puasa dan di atasnya haji. Makanya kewajibannya itu, kalau haji kan cuma setahun, kalau haji kan cuma seumur hidup sekali. Kalau puasa setahun sekali, zakat juga setahun sekali. Kok zakat di atasnya puasa? Karena zakat itu manfaatnya untuk orang lain. Jadi dalam agama kita, ibadah kok memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka ibadah itu memiliki nilai yang sangat besar. Karena ada kemanfaatan untuk orang lain. Ya, kemudian di atasnya zakat adalah apa? Sholat. Ya, ini maksudnya supaya kita ngerti, jangan sampai haji tapi nggak zakat, gitu. Puasa tapi nggak sholat. Ini aneh. Ini bagaimana ini puasa tapi nggak sholat? Apalagi haji nggak sholat. Ya ini aneh. Loh, karena sholat itu lebih penting dari haji. Ini kira-kira siapa yang salah kalau begini? Sudah haji kok nggak sholat itu? Ya mungkin ustadznya yang salah, karena tidak memahamkan bahwa ini lebih penting, ini lebih, semuanya penting, tapi jangan kemudian yang lebih penting malah ditinggalkan. Jangan sampai puasa nggak sholat. Kemudian yang paling penting lagi adalah 2 kalimat syahadat. Kalau sholat itu sehari 5 kali ya. Kalau zakat itu setahun sekali, puasa setahun sekali, haji seumur hidup sekali. Kalau 2 kalimat syahadat berapa kali? Ya setiap nafas kita harus di atas 2 kalimat syahadat. Jangan sampai 2 kalimat syahadat ini batal. Jangan sampai 2 kalimat syahadat ini batal. Batalnya kenapa? Misalnya berbuat syirik, misalnya melakukan sihir. Melakukan sihir ini menjadi pembatal 2 kalimat syahadat. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan apa? Perbuatan yang namanya sihir. Tahu sihir ya? Sihir itu bisa sihir nyata, bisa sihir khayalan. Sihir khayalan itu ya manusianya disihir pandangannya, dengan bantuan setan dia menyihir orang. Saya pernah ada orang laki-laki datang ke saya, mungkin usianya sekitar 30-an tahun. Dia bilang, "Ustaz, saya baru menikah, tapi setelah sebulan saya baru tahu kalau istri saya itu ternyata sudah sangat tua, mungkin sudah 50 lebih. Istrinya yang baru dinikahi sebulan itu ternyata 50 tahun lebih. Dan saya sudah dikasih tahu sama ibu mertua kalau memang saya disihir," kata dia. "Saya disihir." Jadi memang
Dia menyihir dia supaya melihat calon istrinya itu muda. Dan setelah sebulan sihirnya memang hanya berlaku sebulan itu. Kemudian ibu tadi bilang ke saya, memang kamu saya sihir, sekarang terserah kamu. Mau melanjutkan silahkan, tidak juga silahkan, yang penting anak saya sudah pernah nikah. Jadi ada seperti itu. Itu datang betul-betul datang ke saya mengatakan seperti itu. Ya saya bilang ya kalau kamu nggak suka ya nggak usah. Yang kemarin juga saya nggak tahu sah apa tidak, karena pakai sihir. Jadi jangan kita pakai sihir karena itu dengan setan. Dan ini bisa membatalkan 2 kalimat syahadat dan yang lain-lainnya dari pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat. Ya. Ini hendaknya kita pahami supaya jangan sampai ya sudah sholat, puasa, zakat, syirik juga, sehingga kemudian semuanya menjadi sia-sia. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka hilanglah 2 kalimat syahadat dan hilanglah seluruh amalanmu. Nah, dan di sini adalah zakat menduduki kedudukan yang sangat penting karena datangnya pada peringkat yang ketiga. Pada peringkat yang ketiga setelah 2 kalimat syahadat, salat, kemudian apa? Zakat. Dan ini sesuatu yang sedikit tapi sangat bermanfaat bagi yang menerima, sedikit bagi yang mengeluarkan tapi sangat bermanfaat bagi yang menerima. Maka hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Mungkin ini ya yang bisa kita pelajari pagi hari ini tentang keutamaan zakat dan kedudukannya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.